Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, perkenalkan nama saya Silka Sri Atto dengan NPM 9221101733030. Saya dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi, Universitas Sintu Marsaposo. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas saya pada mata kuliah Analisis Kelayakan dan Pengembangan Usaha yang diampu oleh Bapak Dr. Andri Amaliel Managanta, SPMSI. Let's go! Harga pokok produksi atau HPP adalah biaya produksi yang dikeluarkan petani untuk menghasilkan produk pertanian termasuk biaya bibit, pupuk, tenaga kerja, dan lainnya. Sementara harga eceran tertinggi atau HET adalah batas harga jual maksimum yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengendalikan harga di tingkat konsumen. Hubungan antara keduanya sangat erat, terutama dalam kebijakan pangan. Jika HPP terlalu tinggi dibandingkan HET, petani juga mengalami kerugian karena harga jual tidak mampu menutupi biaya produksi. Sebaliknya, jika HPP terlalu rendah dan HET cukup tinggi, maka petani dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dampak kebijakan HPP dan HET terhadap pendapatan petani. Jika HET terlalu rendah, petani akan menjual hasil panen dengan harga yang tidak cukup untuk menutupi biaya produksi, dan petani enggan menanam komoditas yang kurang menguntungkan, sehingga potensi impor meningkat jika pasokan dalam negeri menurun. Jika HET lebih tinggi dari HPP, secara proporsional petani mendapat keuntungan yang lebih layak. Produksi meningkat karena ada insentif harga yang menarik, bisa menekan inflasi pangan jika distribusi lancar dan stok cukup. Jika HPP naik tajam tanpa penyesuaian HET, petani mengalami tekanan biaya produksi yang tinggi. Bisa terjadi spekulasi dan praktik penimbunan oleh pedagang yang ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Contoh kasus dampak perubahan HPP dan HET terhadap petani. Yang pertama yaitu kasus yang berada di Indonesia pada tahun 2023 sampai 2024, pemerintah menetapkan HET beras melalui peraturan Badan Usaha Nasional. Pada awal 2023, HPP gabah naik akibat kenaikan harga pupuk dan biaya tenaga kerja, tetapi HET beras tidak segera disesuaikan. Akibatnya, petani kesulitan menjual gabah dengan harga yang menguntungkan. Bulog mengalami kendala dalam menyerap beras petani karena selisih harga yang tipis. Konsumen menghadapi fluktuasi harga beras di pasar akibat distribusi yang terlambat. Yang kedua yaitu kasus jagung di Indonesia yang terjadi pada tahun 2017 dan 2019. Pemerintah menetapkan HPP jagung yang lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar dengan tujuan menjaga stabilitas, yang mengakibatkan petani jagung mengalami kesulitan menjual hasil panennya dengan harga yang layak. Banyak petani yang beralih ke komoditas lain, sehingga produksi jagung menurun dan menyebabkan ketergantungan pada impor. Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk melindungi petani dari fluktuasi harga pasar, seperti penetapan HPP dan HET pada komoditas strategis, subsidi pupuk, serta fleksibilitas harga pembelian gabah dan beras oleh Bulog. Kebijakan ini membantu menjaga stabilitas pendapatan petani dan mencegah anjloknya harga saat panen raya. Namun, efektivitas masih menghadapi tantangan seperti ketidaktepatan sasaran subsidi dan kendala dalam implementasi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan koordinasi yang lebih baik agar kebijakan ini benar-benar memberikan perlindungan optimal bagi petani. Subsidi pertanian dan program bantuan lainnya
berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani dengan mengurangi biaya produksi, meningkatkan produktivitas, serta menjaga stabilitas harga. Subsidi pupuk dan benih misalnya membantu petani mendapatkan input pertanian dengan harga lebih terjangkau sehingga margin keuntungan meningkat. Program bantuan seperti kredit usaha tani dan asuransi pertanian juga memberikan perlindungan dari resiko gagal panen akibat cuaca ekstrim atau serangan hama. Selain itu, pemerintah juga menjalankan program penyuluhan dan akses pasar guna meningkatkan daya saing produk petani. Meskipun demikian, efektivitas subsidi dan bantuan masih perlu ditingkatkan agar tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi petani. Ya, sekian penjelasan dari hasil tugas saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.